Oke, saya sekarang akan mereview tentang tugasnya Mbak Rima Suhaimah Prarizky tentang alat ukur yang dikembangkan yaitu kebahagiaan ya, mengukur kebahagiaan. Di pertemuan sebelumnya saya kasih ini koreksian bahwa indikator masih belum benar. Nah, hampir sama dengan kebanyakan teman-teman lain, sehingga sebagian besar item masih belum bisa direvisi, dievaluasi ya. Jadi harus segera dibenahi. Nah, di sini aspek aspek-aspek dari kebahagiaan sudah disebutkan di atasnya ini bahwa ada terjalinnya relasi, keterlibatan penuh, penemuan makna dalam hidup, optimisme yang realistis, sampai resiliensi. Nah, ada beberapa aspek yang tidak sesuai dengan ada beberapa ini indikator yang tidak sesuai dengan definisi aspek, sehingga perlu dirubah atau ditambahkan lagi indikator-indikator yang belum muncul. Misalnya di keterlibatan penuh ya. Kita lihat di keterlibatan penuh, itu definisinya adalah keterlibatan penuh tidak hanya sekedar pada karir, namun juga terkait dengan aktivitas yang berkaitan dengan hobi dan aktivitas bersama keluarga. Adapun hal tersebut dengan melibatkan diri secara penuh, secara fisik, hati, dan pikiran yang turut serta dalam aktivitas tersebut. Maka indikatornya dalam keterlibatan penuh bukan sekedar menjadi bagian dalam keluarga, juga tadi keterlibatan dalam aktivitas terkait hobi gitu kan ya. Terus kemudian keterlibatan tersebut harus melibatkan fisik, hati, dan pikiran. Nah, itu baru kemudian indikatornya lengkap sesuai dengan definisi aspek. Lalu ini pemenuhan penemuan makna dalam hidup. Ya, saya kembali mengingatkan teman-teman, teman-teman ketika menyusun indikator jangan berdasarkan common sense atau menurut saya artinya ini gitu kan ya. Enggak, indikator itu harus dirumuskan berdasarkan definisi aspek. Definisi aspek bilang apa, kemudian cari poin-poin perilakunya, poin-poin pikiran atau poin-poin perasaannya, itu apa aja sehingga itu yang dijadikan indikator. Penemuan makna dalam hidup itu definisinya adalah dalam keterlibatan penuh serta relasi yang positif dengan orang lain secara tersirat merupakan salah satu cara untuk mencapai kebahagiaan, yaitu menemukan makna dalam hal apapun yang dilakukannya. Maka ya sudah cukup satu aja gitu. Indikatornya apa? Menemukan makna dalam hal apapun yang dilakukan orang tersebut gitu. Jadi nggak perlu memahami diri sendiri memiliki tujuan hidup gitu ya. Itu kemudian nanti diterapkan ke aspek-aspek lain. Oke. Lalu saya akan memberi contoh mengevaluasi salah satu item ini pada indikator berhubungan positif dengan orang lain. Ada ini item saya membantu orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Ini kurang sesuai indikator. Kenapa? Karena berhubungan positif dengan orang lain itu tidak harus gitu ya dalam hal ini ya, dalam kebahagiaan itu tidak harus membantu orang lain. Kalau di definisi aspek tadi lebih cocok ya ini saya dapat menerima keberadaan semua orang, saya dapat menerima pendapat orang lain. Kalau item yang ini lebih cocok ke item prososial. Nah, teman-teman harus hati-hati karena dalam psikologi memang banyak konstruk yang tumpang tindih. Jadi kita nggak boleh ngarang. Kita harus sesuai, harus jelas dasar teorinya apa gitu. Kalau kita kemudian asal ngarang yang penting baik, nanti jadi itemnya item tidak valid gitu loh. Ini kalau kayak gini diteruskan maka akan ada judulnya item prososial di dalam item kebahagiaan gitu kan ya. Jadi itemnya kurang valid gitu. Jadi mohon teman-teman perbaiki ya. Nah, ini juga bersosialisasi dengan orang lain. Saya meluangkan waktu untuk berkumpul bersama teman-teman. Nah, ini tidak sesuai dengan indikator karena konstruknya tentang kebahagiaan kan. Jadi, saya meluangkan waktu untuk berkumpul bersama teman-teman itu kan kayak rencana, planning
gitu kan ya, bahwa saya itu biasanya meluangkan waktu untuk berkumpul bersama teman-teman. Kalau itemnya ini tentang kebahagiaan, maka bisa seharusnya itemnya saya merasa senang ketika berkumpul bersama teman-teman, kayak gitu. Oke, semoga bisa dapat ini ya, teman-teman pahami ya. Silahkan direvisi. Terima kasih.